aja. Gue bahkan bilang filsafat itu harusnya dihapus, lulusan filsafat. Nggak mix and match skill dan positioning itu udah nggak cocok lagi. Sekarang dunia itu udah nggak butuh orang yang kayak gitu lagi. Teknologi udah berkembang kayak gitu. Siapa orang yang bisa melaksanakannya yang kita butuhkan sekarang. Orang dulu filsafat bisa naik karena ilmu pengetahuan belum semaju itu, teknologi belum semaju itu. Jadi orang berdasarkan satu hipotesis memahami logiknya kayak gini, tapi basisnya masih asumsi kan, karena tidak terbuktikan secara saintifik. Nah beda, kalau sekarang saintis, mereka udah ketemu buktinya, empiricalnya udah ada, ya udah tinggal kayak gimana ini jadi lebih bagus aja. Filsafat itu nggak guna, filsafat itu udah nggak relevan. Alangkah baiknya kalau dihapuskan dan dileburkan ke prodi-prodi lain. Ya, anak-anak filsafat, jurusan filsafat, mereka sepi peminat, mereka kurang bersaing di dunia industri. Apakah itu yang membuat gagasan ini muncul, teman-teman? Ya, gagasan tersebut dipopulerkan oleh seorang penggiat sosial media atau influencer yang bisa kita kenal dengan sebutan Bang Ferry Irwandi, teman-teman. Lewat sebuah podcastnya dengan Timon Ironal, Bang Ferry melakukan sebuah argumen yang cukup kontroversi, teman-teman. Ya, menurut Bang Ferry, kalau filsafat di zaman informasi ini, di zaman sosial media ini sudah nggak relevan dan sudah nggak diperlukan lagi. Anak filsafat kurang praktis dan kurang beradaptasi dengan industri saat ini, teman-teman. Argumen Bang Ferry dikuatkan dengan sepinya peminat filsafat itu sendiri dan juga penyerapan tenaga kerja di bidang filsafat, teman-teman. Bang Ferry beranggapan kalau para lulusan filsafat ini mereka susah bersaing untuk mencari kerja, kalah sama prodi jurusan lain, teman-teman. Tapi apakah kuliah universitas itu adalah tempat pencetak pekerja, ataukah universitas itu hanyalah tempat kursus aja, teman-teman, untuk menyalakan mesin industri? Yuk kita bahas fenomena ini dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Sebelum kita berdebat apa itu filsafat, apa pentingnya filsafat, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat amat fundamental, teman-teman, yaitu tujuan dari pendidikan itu sendiri. Apa sih gunanya pendidikan? Apa gunanya universitas? Apakah universitas ditunjukkan untuk mesin industri atau pekerja, untuk mencetak orang-orang yang siap bekerja dan siap membakar industri sehingga semakin berkembang industrinya, atau gimana, teman-teman? Kalau memang iya, maka universitas adalah tempat kursus besar-besaran yang dimaksudkan untuk menyalakan mesin industri. Apakah demikian, teman-teman? Jawab sendiri deh. Kalau kita mengacu pada UNESCO tahun 2022, pendidikan itu mempunyai 4 pilar utama, teman-teman, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Di 4 pilar tersebut nggak ada yang berbunyi learning to earn atau sesuatu yang menghasilkan, teman-teman. Jadi dari 4 pilar tersebut, tujuan pendidikan itu nggak ada yang mencetak pekerja, nggak ada yang mencetak pekerja yang disiplin, profesional, dan lain-lain. Ya mungkin kalau jurusan teknis, jurusan keahlian tertentu mungkin iya, tapi kan banyak tuh jurusan-jurusan di universitas yang sifatnya murni, yang sifatnya jauh sama industri, misalnya matematika, fisika, murni ya, bukan pendidikan, filsafat, MIPA, semuanya itu sulit, teman-teman, untuk mendapatkan pekerjaan. Lantas artinya menurut UNESCO apa? Universitas bukan sekedar tempat melahirkan buruh intelektual, melainkan tempat membentuk manusia seutuhnya yang bisa berpikir, memahami diri dan masyarakat, serta mengarahkan peradaban itu sendiri, teman-teman. Kalau semua lulusan universitas itu diukur dari tingkat penyerapan tenaga kerja, maka ini sangat amat melenceng dari esensi tujuan pendidikan itu sendiri, teman-teman. Kita dididik, kita berpendidikan itu tujuannya adalah untuk membentuk suatu moral bangsa, suatu moral masyarakat, agar dia bisa mengambil keputusan secara objektif, secara bijak, dan secara berpengetahuan luas. Tujuannya peradaban akan mengarah kemana, dan dapat membawa ke masyarakat, dan dapat berkontribusi ke sebuah peradaban. Itulah gunanya pendidikan, teman-teman. Kalau kita ngomongin kontribusi, kalau kita ngomongin kebermanfaatan, ini nggak selamanya soal industri, teman-teman.
Di dalam peradaban, industri mungkin penting, tapi kan nggak satu-satunya hal yang penting ya. Kalau memang mau diantam rata, semua jurusan yang penyerapan tenaga kerja sedikit, lantas gimana dengan jurusan seni murni, IPA murni, fisika murni, matematika murni, filsafat? Nggak cuma filsafat aja teman-teman. Banyak di universitas jurusan yang sifatnya itu nggak diperuntukkan untuk industri, yang sifatnya itu benar-benar ilmu aja, yang sifatnya itu benar-benar pengetahuan aja. Jadi ini teman-teman ya, tujuan pendidikan pada dasarnya kita harus sepakat kalau tujuan pendidikan itu bukan untuk mencetak suatu pekerja. Ya walaupun dengan orang yang terdidik maka dapat mencari pekerjaan, itu dua hal yang berbeda teman-teman ya. Tapi tujuan dari terciptanya pendidikan itu sendiri esensinya adalah untuk membentuk suatu masyarakat atau karakter suatu peradaban teman-teman. Ya kalau semuanya terdidik, semuanya dewasa, maka semuanya akan bijak menanggapi sesuatu masalah teman-teman. Karena pengetahuannya luas. Jadi kita clear sampai sini ya. Ini bukan kataku loh ya. Ini kata UNESCO ya tahun 2022. Pendidikan itu sendiri pada dasarnya adalah membentuk manusia itu sendiri teman-teman. Gunanya untuk digunakan kerja, digunakan wirausaha, digunakan nganggur, digunakan untuk berleha-leha, itu pilihan hidup masing-masing. Itu pilihan orang masing-masing, itu keadaan orang masing-masing. Pendidikan hanya berhenti sampai di situ aja teman-teman. Kalau kita ngomongin filsafat, apa sih itu filsafat? Kalian pasti pernah dengar dong istilah filsafat itu adalah ibu dari segala ilmu. Benar nggak? Karena kenapa kok bisa seperti itu? Yuk kita bahas teman-teman. Kalau kita ngomongin sejarah, hampir semua ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan yang sekarang ada, itu lahir dari filsafat teman-teman. Ilmu alam dulunya disebut natural filosofi. Ekonomi bermula dari moral filosofi. Psikologi awalnya adalah cabang filsafat tentang jiwa teman-teman. Ketiga poin ini bermuasal pada landasan filsafat teman-teman. Apa sih filsafat itu? Filsafat adalah critical thinking dan cara manusia mempertanyakan sesuatu hal. Why? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ada ini? Kenapa ada ini? Dan seterusnya. Bermacam-macam fenomena diamati, diteliti, ditelusuri. Kenapa kok bisa? Akhirnya muncullah ilmu-ilmu seperti ilmu pengetahuan alam, fisika, matematika. Karena banyaknya orang yang why? Tanda kutip ya dalam kepalanya. Why? Itulah fundamental dari filsafat itu teman-teman. Semua ilmu pengetahuan rata-rata lahir dari filsafat teman-teman. Lahir dari keingintahuan manusia tentang suatu hal. Kekepuan kita, kekepuan suatu peradaban terhadap suatu hal. Makanya lahirlah ilmu-ilmu pengetahuan ini teman-teman. Dan yang kita bisa nikmati sekarang seperti matematika, fisika, dan lain-lain. Semuanya akar muasalnya adalah filsafat. Pertanyaan sederhana, why? Kenapa? Dan mengapa? Lantas kalau kita menghapus filsafat, itu sama saja kita mencabut pohon sampai ke akar-akarnya teman-teman. Suatu pohon tanpa akar, itu maka kehilangan esensinya, kehilangan nilainya. Ya, mungkin matematika tanpa filsafat masih bisa berjalan. Tapi untuk bergerak lebih jauh, untuk penerapannya melenceng dari moral, tujuannya akan kemana, akan diapakan, apakah ini melanggar manusiawi, itu butuh filsafat teman-teman. Itu butuh fondasi dan akar yang kuat. Kalau tanpa adanya filsafat, matematika aja, karena di matematika nggak pernah ngomong benar salah, nggak pernah ngomong baik buruk. Di matematika hanya objektivitas. Kalau di sini sama dengan ini, maka di sini sama dengan harus sejajar dengan yang kanan dan yang kiri. Nggak peduli apapun kondisinya, nggak peduli apapun keadaannya. Kalau matematika 1 tambah 1, nggak peduli kalian mau ada di mana ya tetap 2. Nggak situasional teman-teman. Maka perlulah filsafat di situ untuk sebuah ilmu pengetahuan itu menjadi bijak dan menjadi berprogres akan ke arah mana ke depannya. Dan dalam kedokteran ada namanya etika biofilosofi. Sangat penting untuk menghadapi persoalan manipulasi genetik teman-teman. Ya kalau kita ngomongin manipulasi genetik kan sekarang ada teori tentang perkembangan manusia tanpa perkawinan manusia langsung. Jadi ada bayi dibuat di laboratorium dan sampai pengkloningan manusia. Batas-batas mana yang bisa
diterapkan di ilmu tersebut, itulah gunanya filosofi teman-teman, itulah gunanya filsafat. Kalau kita tanpa filsafat, kita akan robos semua itu teman-teman, walaupun gunanya nggak ada, walaupun banyak kejelekannya dari keburukannya. Nah, tanpa adanya filsafat, tanpa adanya fondasi dan filosofi yang kuat, sebuah ilmu pengetahuan akan berkembang secara liar dan tanpa arah, dan belum tentu juga membuat peradaban semakin maju teman-teman. Dalam teknologi sendiri, filsafat memberi peringatan soal bahaya AI, privasi data, dan disrupsi sosial. Ya kita sering tahu lah kampanye bahaya-bahaya sosial media, banyak orang yang sosialnya jadi korban, banyak orang yang nolep, bahkan sekarang banyak mempertanyakan apakah AI punya kesadaran, apakah AI itu bisa berbohong dan lain-lain. Semua pertanyaan-pertanyaan itu kan dari filsafat teman-teman. Why? Apakah AI berbahaya buat manusia? Kenapa kita butuh AI? Itu kan dasar dari why teman-teman. Bagian dari filsafat. Bagian dari critical thinking. Dalam kasus politik, filsafat memberi landasan etis agar hukum tidak hanya tunduk pada kekuasaan. Ya kan itulah gunanya kebijaksanaan teman-teman. Hakim harusnya pandangannya memutuskan suatu kasus, suatu hukuman itu nggak hanya landasan hukum aja teman-teman. Makanya ada namanya filosofi hukum. Sangat perlu filosofi sebagai akar suatu ilmu teman-teman. Ya intinya soal motivasi, soal motifnya, ini akan kemana, situasinya gimana, itu perlu landasan filsafat teman-teman. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, apakah di zaman sekarang filsafat ini masih relevan? Di zaman semuanya serba mudah, informasi serba ada, kalau kita nggak tahu, kita nggak harus cari tahu sendiri dengan otak kita bang. Kita tinggal tanya AI, kita tinggal cari Google, semuanya tersedia secara gratis, real time lagi. Speed internet kita kalau tag aja 20 Mbps sudah lancar bang. Bener teman-teman, semua informasi, semua pengetahuan sekarang mudah didapatkan. Dan kalian seakan-akan membuat berpikiran kita nggak perlu critical thinking, kita nggak perlu berfilosofi lagi, karena sudah banyak ilmu yang sudah jadi. Tapi teman-teman, ingat, inti sekali dari filsafat itu adalah critical thinking, yang penuh dengan analisa dan sebuah pertanyaan. Filsafat dalam dunia sosial media, dalam dunia internet dan informasi saat ini itu diperuntukkan untuk membuat filterisasi agar kita nggak gampang digiring opini, agar kita nggak gampang diberita hoak, agar kita nggak gampang terdistraksi oleh sesuatu yang belum tentu kebenarannya teman-teman. Walaupun benar pun kita masih nggak gampang menghakimi teman-teman. Bayangin coba kalau semua orang nggak punya critical thinking, nggak punya why di kepalanya, maka dengan gampangnya memframing suatu opini publik, dengan gampangnya seseorang yang punya kuasa atau punya popularitas menginfluen orang dengan gampangnya teman-teman. Kalau kalian semua nggak punya basic filsafat, kalian semua nggak punya critical thinking dan why di kepala kalian, itulah di zaman internet ini menurutku kalian perlu memahami filsafat, bahkan perlu sangat amat berfilsafat teman-teman. Memahami filsafat ini nggak harus anak filsafat. Memahami filsafat ini kita bertanya-tanya, penasaran akan suatu hal, meragukan suatu premis dan lain-lain, itu bagian dari filsafat teman-teman. Apalagi kalau kita mendalami dunia filsafat, harusnya critical thinking kita dan analisa kita terhadap suatu informasi itu menjadi tajam dan menjadi kritik teman-teman, penuh dengan pesimis. Kalau kita mendapat informasi, itu jangan ditelan mentah-mentah, kita harus proses dulu. Memproses suatu informasi, itu yang paling bijak dengan filosofi teman-teman, atau dengan filsafat. Apakah informasi ini layak untuk aku simpan? Apakah informasi ini berguna buat aku? Apakah informasi ini jangka panjangnya baik buat aku? Itu butuh filosofi teman-teman. Tapi bang, zaman sekarang anak filsafat di SNMPTN, SBMPTN jarang tuh yang kuliah ingin di filsafat. Mereka kebanyakan di jurusan yang umum, jurusan yang lowongan kerjanya banyak.
Betul teman-teman, bahkan di Amerika Serikat menurut National Center for Education Statistics tahun 2021 mahasiswa filsafat hanya sekitar 0,4% teman-teman dari total mahasiswa. Tapi menariknya studi GRE menunjukkan bahwa mahasiswa filsafat mencetak skor tertinggi dalam tes analisa logis dan verbal reasoning teman-teman dibandingkan jurusan lain. Artinya apa? Filsafat ini memang melatih otak pada tingkat paling mendasar, berpikir kritis dan logika dan reflektif teman-teman. Menurut GRE ini, anak filsafat critical thinking-nya dan logika dasarnya yang sangat dominan teman-teman. Ini bukan kataku loh, ini kata data teman-teman. Soal pekerjaan di Indonesia mungkin lapangan kerjanya secara langsung tidak sebaik di luar teman-teman ya. Di Indonesia sendiri mungkin serapan tenaga kerjanya nggak sebaik dan nggak sebagus di luar negeri. Kalau di luar, anak-anak filsafat ini banyak dibutuhkan di berbagai bidang yang urusannya soal keputusan-keputusan dan kebijakan teman-teman. Menurut data dari PayScale tahun 2022 menunjukkan median gaji lulusan filsafat sekitar $62.000 per tahun teman-teman, lebih tinggi dibandingkan lulusan komunikasi, seni rupa, bahkan biologi teman-teman. Lulusan filsafat sekitar $62.000 per tahun teman-teman, lebih tinggi dibandingkan lulusan komunikasi, seni rupa, bahkan biologi. Ini kalau di luar teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena perusahaan justru mencari kemampuan yang dilatih filsafat, berpikir kritis, problem solving, komunikasi, dan etika. Kan ada beberapa perusahaan yang memerlukan keputusan membuat marketing, keputusan membuat sebuah produk, keputusan mengembangkan sebuah usaha, itu kan harus didasari dengan filosofi yang matang teman-teman. Disitulah letak anak filsafat diperlukan teman-teman. Ya mungkin di Indonesia masih belum dan gak sebagus di luar ya. Kalau untuk anak filsafat ini kenapa kok lebih peminat? Ya karena kalau kita boleh jujur teman-teman, orang yang berpikir kritis, orang yang benar-benar ingin cari ilmu aja tanpa embel-embel kerja ya emang sedikit teman-teman. Nggak banyak orang kuliah untuk niatan menuntut ilmu. Kebanyakan orang kuliah ya ingin menjadi apa, ingin kerja di mana, dan berkarir di mana. Ya mereka nggak salah, tapi jangan salahkan anak yang kuliah hanya untuk menuntut ilmu aja. Murni untuk menimba ilmu dari suatu pengetahuan itu sendiri tanpa melihat karir kedepannya apa. Itu soal pilihan teman-teman. Kalau kita ngomongin esensi pendidikan, seperti yang tak bilang tadi, pendidikan sama dunia pekerjaan adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita mau jadi apa, kita kerja di mana, itu pilihan kalian masing-masing teman-teman. Tapi Bang Ferry kan nggak bilang filsafat itu nggak penting Bang. Bang Ferry bilangnya filsafat itu dilebur di semua prodi, di semua jurusan. Ya, tapi kalau memang seperti itu, lantas siapa dong yang mempelajari filsafat secara sejarah, secara kenapa ada, secara mendalam teman-teman. Kalau dilebur di jurusan, dilebur di prodi-prodi tertentu, maka filsafatnya hanya di bidang mata kuliah tertentu atau di jurusan yang dilebur tersebut, misalnya di komputer, teknologi, ya seputar itu aja filosofinya, nggak akan melebar kemana-mana. Kalau di kedokteran, ya mungkin soal dokter aja, nggak akan melebar kemana-mana. Tapi kalau filsafat itu berdiri sendiri, walaupun aku bukan anak filsafat, minimal dalam jurusan tersebut bisa membedah secara historinya, secara tokoh-tokoh filsafatnya, secara critical thinking itu gimana, macam-macamnya gimana, lebih spesifik dan lebih dalam teman-teman. Menganalisanya dan membedah sesuatu, angle-nya, perspektifnya harusnya lebih lebar. Kalau ada jurusannya, pastilah kalau sebuah ilmu pengetahuan, apalagi sebesar filsafat, kalau dilebur menjadi satu ke jurusan yang ada, maka filsafat akan kehilangan evolusi, teman, kehilangan perkembangannya. Ini teman-teman. Tapi yang perlu amat digarisbawahi teman-teman, ya memang aku setuju di Bang Ferry soal anak filsafat yang kebanyakan nggak mengutip pikiran mereka, tapi mereka mengutip filosofi terdahulu. Ya kebanyakan anak filsafat yang aku temui, ini nggak ngerti ya, cuma kebanyakan yang aku temui nih, mereka itu selalu menggunakan nalar-nalar terdahulu mereka seperti Socrates dan kawan-kawannya, Al-Ghazali dan kawan-kawannya.
mereka jarang menggunakan filosofi mereka sendiri. Ya mungkin para filosof terdahulu itu bisa dijadikan background, referensi dari suatu cara pandang. Tapi alangkah baiknya kalau kalian semua anak-anak filsafat punya cara pandang tersendiri dan punya critical thinking yang oke, nggak kalah sama critical thinking filosof zaman dulu seperti Socrates, teman-teman. Belum lagi kalau kita ngomongin evolusi dan perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Ya mana mungkin dunia ilmu pengetahuan akan berkembang, bahkan akan muncul pengetahuan baru kalau nggak ada filsafat, teman-teman. Kalau filsafat terus berkembang, itu bukan nggak mungkin ya akan ada pengetahuan baru. Ya karena kita terus berpikir critical thinking, karena manusia terus penasaran akan suatu hal, karena manusia penuh dengan why di kepalanya, maka akan ada kemungkinan mata kuliah baru, jurusan baru, ada ilmu pengetahuan baru tentang apa misalnya. Itulah gunanya filsafat, teman-teman. Jadi aku kurang setuju ya kalau filsafat dihapus karena ukurannya soal mereka yang kurang bersaing dan mereka yang sepi peminatnya. Yang anak-anak yang masuk jurusan filsafat sedikit bang, dan lowongan kerjanya jarang 5 filsafat, teman-teman. Balik lagi teman-teman, filsafat itu bukan diperuntukkan untuk menjadi pekerja, bukan diperuntukkan untuk menjadi seorang yang dapat melamar kerja, karena bidangnya memang nggak ada. Ya walaupun ada dalam sebuah perusahaan, mungkin jumlahnya sedikit teman-teman, nggak sebanyak profesi lain. Misalnya anak teknik, pasti lowongannya banyak, anak akuntansi, pasti lowongannya banyak, anak ekonomi, pasti lowongannya banyak, karena ilmu itu sudah praktis dan sudah jadi, sudah ada penerapannya. Sedangkan filsafat itu soal keputusan, soal kebijakan mana yang akan diambil, dan soal problem solving, teman-teman. Ya harusnya anak-anak filsafat ini bekerja di bidang-bidang strategis, teman-teman, seperti mengambil keputusan, development, dan lain-lain. Intinya dalam sebuah departemen, dalam sebuah bidang, itu pasti harus ada filosofinya, harus ada filsafatnya, agar sebuah keputusan bisa berjangka panjang. Tapi kalau kita ngomongin pendidikan, ingat ya, pendidikan itu bukan diperuntukkan untuk mencetak pekerja-pekerja unggul. Universitas bukan tempat kursus, teman-teman. Kalau tempat kursus BLK itu tempat kursus, teman-teman. Setuju nggak kalian? Mungkin pandanganku tentang filosofi ini gitu ya. Jadi kurang lebih kalau kita ngomongin dan mau menghapus filsafat ini, apa alasannya? Kalau alasannya karena kurang bersaing dunia kerja, kan pendidikan diciptakan dan tujuannya orang berpendidikan kan bukan untuk bekerja. Walaupun orang yang berpendidikan gampang mencari kerja, itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Yang kedua, peminatnya sepi bang, ya karena pada dasarnya orang yang mau berpikir kritis, yang mau kuliah membayar mahal lagi tanpa adanya karir itu sedikit, teman-teman. Ya orang-orang pada tahu lah kalau jurusan filsafat, kalau aku kuliah di filsafat kerjaannya nggak terjamin, karirnya nggak pasti, dan pastinya sedikit orang yang ingin kuliah aja tanpa mempertimbangkan karir mereka ke depannya, teman-teman. Bang Ferry, Anda biasanya berpikir rasional, berpikir logis, dan berpikir terstruktur. Ya harusnya Anda meluruskan sesuatu ini ke jalurnya. Pendidikan ke jalur utamanya. Ya industri, inovasi, kompetisi itu memang penting di dunia modern. Tapi esensi dari pendidikan bukanlah soal industri. Esensi pendidikan bukanlah soal kompetisi. Esensi pendidikan adalah soal morality, soal pengetahuan industri, dan soal kebijaksanaan. Pendidikan membentuk karakter dan bukan membentuk robot yang siap bekerja, Bang Ferry. Mungkin gitu dulu dan bye-bye.